Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk menjalankan ibadah puasa. Ini harus kita syukuri agar kita di waktu-waktu yang semakin sedikit ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiatkan, memperbanyak, meningkatkan kualitas ibadah kita di waktu-waktu Ramadan yang tinggal sebentar lagi ini. Nah, sahabatku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan ending dari kita beribadah, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita memperbanyak berbagi, kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, harapan kita memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kita dari kuat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini adalah agar kita mendapatkan predikat sebagai pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, ada beberapa ciri yang harus kita pahami bersama untuk memudahkan kita, lebih memudahkan kita dalam memperoleh atau mendapatkan derajat ketakwaan ini. Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, sahabat, dalam surat Ali Imran ayat 133 ini Allah menyampaikan, dan bersegeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kita menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannah, dan surganya Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya selangit dan sebumi. Nah, lebih luas dari itu ya. Arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133 ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang kemudian mampu menginfakkan hartanya yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi semua orang memiliki keharusan berupaya untuk mendapatkan derajat ketakwaan dengan menepati ciri yang pertama ini. Adalah orang yang ikhlas hatinya, ya, meluangkan sebagian hartanya diinfakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, pikiran orang, kemudahan mencari pahala di sisi Allah dengan cara berbagi adalah monopolinya orang kaya. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Kan kita sering mendengar, wah enak sih orang kaya, enak sekali orang yang punya harta gitu kan, yang diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, mereka bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin dari bersedekah. Mereka enak sekali mendapatkan pahala yang banyak dari berbagi. Ya. Tapi di sini disampaikan oleh Allah bahwa berinfak ini adalah untuk mereka yang dalam kondisi susah maupun kondisi lapang. Orang yang kaya juga harus menepati ciri ini. Orang yang disedekitkan hartanya atau rezekinya masih belum banyak juga harus menepati ciri ini pula, dengan tentu saja kuantitas yang proporsional. Kalau orang kaya mas 1 juta, 2 juta, 3 juta enteng. Tapi kalau orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan rezeki yang belum banyak, mungkin 500, ya, 1000, 1500, 2000, tidak ada masalah. Yang di sini dicatatkan adalah, yang penting adalah kita menginfakkan sebagian apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di jalan Allah. Kalau kita punyanya baru 1000, ya, di situ 1000 kita sisihkan untuk berinfak di jalan Allah, maka itu adalah bagian dari keutamaan.
Dan insya Allah itu dalam upaya untuk menepati ciri yang pertama, berinfak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja orang yang mempunyai harta yang berlimpah, proporsinya harus berbanding lurus. Kalau hartanya banyak, maka berinfaknya harusnya banyak. Jadi kalau orang yang punya harta triliunan, ya 1 triliun, maka berinfak 10 juta harusnya tidak berat. Harusnya tidak berat. Nah, proporsi ini berjalan sehingga baik yang berpunya maupun masih kekurangan, semuanya harus berkewajiban ketika menghendaki derajat ketakwaan menepati ciri yang pertama, yakni berinfak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan infak di sini adalah sebagian dari harta. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, emosi. Ya. Kalau kita mau flashback ke belakang, kita sudah dapat puasa beberapa hari. Di atas 20 hari kita sudah berpuasa. Pasti ada kejadian, peristiwa yang kita alami yang di situ membuat tersulut emosi kita. Coba diingat-ingat. Selama kita berpuasa dari hari yang pertama sampai sekarang, pasti ada peristiwa atau momen yang di situ kita diuji kesabaran kita. Ya, kita diuji, mampu enggak nih kita menahan emosi, kita mampu enggak nih menahan kemarahan gitu. Karena sejatinya memang untuk mencapai derajat ketakwaan melalui surat Ali Imran ini ayat 133, orang yang mampu menahan amarahnya. Tentu saja ketika ciri untuk yang kedua ini, bahwa orang harus mampu menahan amarahnya, pasti akan diuji. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa atau permasalahan-permasalahan yang di situ memberikan kesempatan kita untuk menepati ciri yang kedua. Mampu ndak nih kita menahan emosi, mampu ndak nih kita menahan amarah kita. Kesempatan itu akan berulang, ya, akan berulang selama bulan Ramadan ini. Kalau alhamdulillah kita ada momen yang di situ menguji atau menguras emosi kita, mampu kita tahan, dan kita tidak melampiaskan. Nah, insya Allah ciri yang kedua sudah kita tepati, dan semakin dekat pula lah kita kepada derajat ketakwaan. Nah, kemudian ciri yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia yang bersalah kepada kita. Nah, di sini asik karena yang tertulis bukan meminta maaf kepada orang lain agar kita dimaafkan, tapi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari setiap pribadi masing-masing untuk meringankan beban di hati dengan memaafkan sahabat-sahabatnya, memaafkan istri atau suaminya, memaafkan anak-anaknya, orang tuanya, memaafkan tetangganya, memaafkan rekan kerjanya. Artinya yang diminta untuk melonggarkan hati itu adalah pribadi dulu. Kita ridho atas apa yang sudah terjadi, terutama kesalahan orang lain kepada kita, yang membuat kemudian hati kita terbersit rasa sakit atau mungkin bibit-bibit kebencian. Nah, itu kita lepaskan agar kita menjadi orang yang mampu menepati ciri yang ketiga, memaafkan manusia lain. Nah, insya Allah 3 ciri ini seolah-olah saya percaya betul bahwa Allah itu sedang memudahkan kita untuk mencapai derajat ketakwaan di bulan Ramadan ini. Tadi ciri yang pertama adalah orang berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Nah, luar biasanya sistem budaya kita yang terbangun di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, khususnya di bulan Ramadan, entah maha dahsyatnya Allah ini, ya, betul-betul maha dahsyatnya Allah. Di bulan Ramadan ini terbangunlah sebuah budaya berbagi, memberi yang luar biasa dahsyat. Hampir semua orang di bulan Ramadan ini menjadi mudah sekali untuk berbagi, menjadi mudah sekali untuk memberi, karena tentu saja kemudahan dari sisi Allah, dan itu terbangun lewat budaya. Seperti kalau kita di Indonesia ada istilah jaburan, ya, ada istilah jaburan di sini, bahkan terjadwal, ya.
Bahkan ada yang sifatnya sukarela. Jadi budaya bersedekah melalui jaburan ini terbangun menjadi salah satu cara agar kita mendapatkan kesempatan untuk berinfak di sisi Allah. Dan itu tersistem lewat budaya. Asik sekali ya, asik sekali. Dan luar biasanya pula di Indonesia dan di seluruh dunia, kalau kita lihat saya itu hampir setiap hari lewat lampu merah. Nah, kalau menjelang azan maghrib, khususnya di bulan puasa, di setiap bangju, istilahnya orang Jawa itu, di setiap lampu merah itu pasti ada orang yang berbagi takjil atau berbagi untuk membatalkan buka puasa di situ bagi pengguna jalan. Hampir di setiap bangju ada, entah itu dari kelompok masyarakat atau secara individu atau mungkin adik-adik mahasiswa, pelajar, itu pasti akan ada momen hampir setiap hari berbagi untuk memberi kemudahan kepada pengguna jalan berbuka. Nah, ini budaya yang tercipta untuk memudahkan kita umat Islam menepati ciri yang pertama tadi. Dan Allah lah yang maha hebat memberikan kita kemudahan untuk berbagi. Bahkan di Sudan ada istilahnya begal buka puasa. Asik sekali ini. Di Sudan itu kalau menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa, itu warga-warga yang rumahnya dekat di pinggir jalan itu menghentikan paksa para pengguna jalan. Pokoknya bagaimana ini para pengguna jalan harus berbukanya di rumahku. Luar biasa sekali kemurahan hatinya di bulan Ramadan umat Islam yang tersistem secara budaya tadi. Tentu saja ini atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membuat orang sampai ada istilah tadi di Sudan, begal buka puasa. Jadi orang pengguna jalan menjelang maghrib tiadang dipaksa berhenti, pokoknya jenengan ini harus buka puasa di rumah saya. Yang sebelah sana pun juga demikian ya, berlomba-lomba untuk membegal orang, menghentikan orang di jalan, tapi tidak untuk dirampas hartanya, tapi untuk diajak paksa ya, diajak paksa harus berbuka puasanya di tempat saya, dijamu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan budaya ini Allah yang menciptakan. Saya positive thinking, Allah sedang memudahkan kita untuk menepati ciri yang pertama agar kita mudah memperoleh derajat ketakwaan. Nah, yang kedua, wal kadhimil ghaidha. Nah, puasa itu Allah mencirikan ciri orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarah. Nah, sementara kita tahu bahwa efek dari orang yang perutnya lapar, perutnya kosong itu secara fisik akan lemah. Kalau secara fisik akan lemah, tentu saja mau ngamuk-ngamuk kalau dalam bahasa Jawa, mau mengekspresikan kemarahan dengan teriak-teriak, terus kemudian banting-banting, jadi berkurang drastis. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi secara sistem fisik pun orang yang berpuasa itu diberi kemudahan untuk menahan emosi ya, diberi kemudahan untuk menahan amarah, karena jelas perut sedang kosong. Perut sedang kosong, kita diuji emosi, tentu saja kecenderungannya pasti akan lebih memilih untuk menahan, karena butuh energi yang besar untuk meluapkan emosi atau kemarahan itu. Sehingga secara fisik pun Allah rupanya, Masya Allah, memudahkan kita untuk menepati ciri yang kedua. Luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Kita bermaaf-maafan, memberikan maaf kepada orang lain, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala juga dimudahkan melalui sistem budaya. Di Indonesia ada budaya sungkeman, ada budaya halal bihalal. Kalau selepas sholat id itu ada budaya halal bihalal, keliling, saling memaafkan, berjabat tangan, saling ridho. Masya Allah. Jadi kita dipaksa lewat momen budaya itu untuk ridho hati kita, saling maaf memaafkan sesama saudara kita, sahabat kita seiman.
Nah, itu Allah juga memudahkan kita, sedang memudahkan kita untuk menghantarkan kita kepada derajat ketakwaan melalui sistem budaya itu tadi. Sehingga kok saya pede banget, saya yakin betul Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat setiap hamba yang beriman, orang Islam yang beriman, yang mau puasa, dulu ya, mau puasa, menjalankan ibadah puasa, kemudian Allah menganugerahkan kemudahan melalui sistem budaya yang diciptakan oleh Allah untuk kita, sehingga sejatinya semua orang yang beriman, yang berislam, yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pasti akan memperoleh derajat ketakwaan. Insya Allah, saya yakin betul Ramadan ini adalah hadiah bagi orang Islam yang mau menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat baginya derajat ketakwaan. Tentu saja setiap pribadi pengangkatan derajat, pemberian predikat ketakwaan pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas sedekahnya, kualitas berinfaknya, kualitas totalitasnya dalam kerelaan hati memaafkan sahabat-sahabatnya atau keluarganya, totalitas dalam dirinya keikhlasan untuk menahan diri dari semua emosi. Tentu saja berdasarkan dengan kualitas ciri-ciri itu tadi. Tapi saya yakin bahwa ini adalah kemudahan dari sisi Allah agar kita sebagai umat Islam mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan yang masih ada waktu ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan untuk mengejar apa yang belum kita capai, khususnya dalam hal ibadah-ibadah. Kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah itu sendiri, dan Allah semoga memudahkan kita untuk semakin mendekatinya, semakin dekat dengan Allah, dan semakin tinggi pula insya Allah derajat ketakwaan yang akan kita peroleh. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.